kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada hari ini kelas 5 siapa yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Oh, hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang materi kerangka karangan. Oke, apakah kalian sudah tahu atau sudah pernah dengar apa itu kerangka karangan? Ada yang sudah pernah mendengar apa itu kerangka karangan? Oke, sebelum lanjut ke materi, Pak jelaskan dulu ya, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini setelah kita belajar tentang materi kerangka karangan. Jadi setelah kita belajar tentang kerangka karangan, diharapkan kalian mampu membuat suatu karangan yang baik dan benar. Itu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang lanjut ke materi ya. Apa itu karangan? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan dulu ya materinya tentang kerangka karangan. Jadi pengertian karangan adalah diartikan sebagai rangkaian hasil pemikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Hasil rangkaian atau susunan kerangka karangan adalah rencana kerja yang memuat dari suatu karangan. Oke. Jadi kerangka karangan diartikan sebagai rangkaian hasil pemikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Hasil rangkaian atau susunan kerangka karangan adalah rencana kerja yang memuat garis besar suatu karangan. Itu ya pengertian karangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada, langsung lanjut ya. Yang selanjutnya adalah manfaat kerangka karangan. Ada yang tahu apa aja manfaatnya? Oke, yang pertama, memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. Ya. Yang kedua, memudahkan penempatan antara bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting. Yang ketiga, menghindari timbulnya pengulangan bahasa yang tidak penting. Yang keempat, membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Itu manfaat kerangka karangan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Tidak ada bahasa lanjut ya. Oke. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menulis karangan yang baik adalah sebagai berikut. Ada yang tahu apa saja yang pertama? Langkah-langkah menulis karangan. Oke, ada yang tahu? Oke, yang pertama, langkah menulis karangan ya. Yang pertama apa? Menentukan. Oke, menentukan tema. Yang pertama menentukan tema. Jadi kita tentukan dulu temanya ya. Yang kedua apa? Menentukan. Oke, menentukan judul. Bagus. Menentukan judul. Nah, lalu yang ketiga setelah kita menentukan tema, menentukan judul, lalu yang ketiga apa? Membuat kerangka. Oke, membuat kerangka karangan. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat karangan. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan judul, dan yang ketiga membuat kerangka karangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, bahasa lanjut ya. Nah, sekarang kita buat contoh ya, contoh kerangka karangan. Oke, kita tentukan dulu temanya ya. Temanya, misalkan temanya tentang apa? Oke, tentang kesehatan boleh.
kesehatan. Oke, lalu kita buat keterangannya ya. Kita buat keterangannya. Yang pertama, kita buat judulnya apa? Misalkan pengalaman selama sakit. Oke, ini ya yang pertama. Lalu yang kedua apa? Misalkan masa perawatannya ya. Masa perawatan. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga misalkan setelah sembuh. Jadi setelah sembuh. Oke, kita sudah menentukan tema nih. Temanya tentang kesehatan. Lalu kita buat keterangannya. Yang pertama misalkan pengalaman selama sakit. Apa sih pengalaman selama sakit itu? Misalkan sakitnya apa yang pernah diderita? Kalian misalkan pernah sakit apa? Lalu misalkan gejala-gejala apa sih yang ditimbulkan atau dari sakit itu apa yang ditimbulkan yang dirasakan? Lalu yang kedua masa perawatannya. Ya ini kata kuncinya. Misalkan cara merawatnya misalkan dengan berobat. Nah itu dijabarkan, diuraikan ya. Lalu yang ketiga setelah sembuh. Nah setelah sembuh itu apa nih langkah setelah sembuh? Misalkan menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi. Nah itu adalah contoh. Ini adalah contoh kerangka karangan dan ini temanya tentang kesehatan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, silakan kalian buat kelompok kecil. Nah, satu kelompok itu terdiri 3 sampai 5 orang. Nanti Pak Asep akan bagikan form lembar kerja kelompoknya ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ini Pak Asep akan bagikan. Silakan satu kelompok, satu form ya, satu lembar ya. Oke. Nah, Pak Asep mohon kelas ini tetap kondusif ya, karena Pak Asep akan mengajar di kelas sebelah, di kelas 6. Karena kebetulan pada hari ini guru bahasanya berhalangan hadir. Oke. Nah, Pak Asep mohon ketua kelas tolong kondisikan diri dengan baik ya. Nah, jika ada materi-materi atau apa yang tidak mengerti kalian catat dulu, nanti Pak Asep masuk lagi, nanti kalian boleh tanyakan. Oke. Selamat berdiskusi dan jangan ribut ya. Tolong kondusif kelas ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga pada hari ini kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, pada hari ini guru kelas kalian berhalangan hadir. Maka dari itu untuk hari ini Pak Asep yang akan mengajar kalian ya, menggantikan guru kalian sementara. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut percaya dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Anak-anak kelas 6. Apakah hadir semua? Oke, hadir semua. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar IPS ya. Kita akan belajar IPS materi bencana alam. Oke, ada yang sudah tahu apa itu bencana alam, apa itu faktor bencana alam, dan apa penyebab terjadi bencana alam? Ada yang sudah tahu? Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Pak Asep akan menjelaskan dulu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kita mempelajari materi bencana alam, diharapkan kalian mampu mengetahui proses terjadinya bencana alam, faktor terjadinya bencana alam, dan apa saja penyebabnya. Oke, kalian bisa membedakan mana bencana yang terjadi karena alam murni, mana bencana yang terjadi karena ulah kita sebagai manusia. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, lanjut ke materi ya. Jadi ada yang sudah tahu apa penyebab terjadinya bencana alam? Oke, bencana alam dapat disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu karena faktor alam.
faktor alam. Dan yang kedua karena kita ulah manusia, karena ulah kita sendiri ya. Faktor manusia. Oke. Faktor alam dapat diartikan bahwa bencana yang terjadi disebabkan oleh keadaan alam itu sendiri. Dan yang kedua, faktor manusia adalah faktor yang terjadi karena ulah kita sebagai manusia. Nah, contohnya apa? Bencana yang terjadi karena faktor alam itu sendiri, contohnya apa? Gempa, oke, gempa bumi. Gempa bumi. Apalagi yang terjadi karena alam itu sendiri? Tsunami, oke, tsunami. Oke, apalagi yang terjadi karena alam itu sendiri? Oke, angin topan, bagus, angin topan. Apalagi? Gunung, oke, gunung meletus ya, yang kemarin terjadi di Gunung Semeru. Itu baru-barunya saja ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, itu adalah contoh bencana alam yang terjadi karena faktor alam itu sendiri. Nah, sekarang faktor ulah kita sebagai manusia, apa contohnya? Apa? Oke, banjir. Nah, ini banjir yang sering terjadi ya, banjir. Terus apa lagi? Tanah, oke, tanah longsor, bagus. Ini terjadi karena ulah kita sendiri ya. Tanah longsor. Oke, jadi banjir itu terjadi karena penebangan pohon hutan besaran ya. Itu bisa menyebabkan banjir. Dan karena kalian juga sering membuang sampah sembarangan, itu juga bisa menyebabkan banjir. Oke, faktor alam itu ada gempa bumi. Gempa bumi berapa menjadi 3. Ada gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa tanah beruntung. Ada 3 ya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada, Pak Asep akan membagikan form lembar kegiatan kelompok untuk kalian isi bersama kelompok kalian. Nanti kalian buat kelompok kecil untuk diskusi, lalu kalian ikuti penunjuknya yang ada di form ini ya. Pak Asep akan bagikan form ini untuk diskusi, silahkan kalian diskusikan bersama teman kalian. Oke, anak-anak, silakan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Pak Asep akan ke kelas sebelah lagi, ke kelas 5 ya. Jangan ribut, tolong ketua kelasnya, ketua kelas 6, tolong kondisikan kelas ini ya. Nanti jika ada materi yang tidak mengerti, kalian catat, lalu kalian boleh tanyakan ke Pak Asep. Oke, silakan dilanjut untuk diskusinya. Terima kasih anak-anak. Oke, bagaimana anak-anak, diskusi kelompoknya apakah sudah selesai? Oke, sudah. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, Pak Asep sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Pak Asep akan review dulu ya pembelajaran yang sudah kita bahas tentang kerangka karangan. Oke, jadi kerangka karangan adalah rangkaian hasil pemikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Hasil rangkaian substansi kerangka karangan adalah rencana kerja yang memuat garis besar suatu karangan. Nah, dan ini adalah langkah-langkah membuat rangka karangan. Yang pertama, kita menentukan tema, yang kedua menentukan judul, dan yang ketiga membuat rangka karangannya. Dan ini adalah contoh rangka karangan dengan tema kesehatan. Masih banyak lagi contoh rangka karangan dengan tema-tema yang lainnya, silahkan nanti kalian buat. Oke, hasil diskusi kelompoknya nanti kumpulkan ya di ketua kelas, nanti kumpulkan ke Pak Asep. Oke, nah untuk tugas selanjutnya, untuk tugas di rumah, Pak Asep sudah siapkan lembar kerja individu, jadi nanti kalian kerjakan masing-masing di rumah ya. Pak Asep bagikan lembar kerja individunya, nanti silakan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Oke, masing-masing siswa satu lembar ya formnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, Pak Asep cukupkan sampai di sini ya materi pembelajaran pada hari ini. Kegiatan pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Jika tidak ada pertanyaan,
Terima kasih, semoga apa yang kita sudah pelajari pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Oke, jika sudah selesai nanti kalian kumpulkan di meja di meja guru ya, di meja Pak Asep boleh. Nah, untuk diskusinya ada pertanyaan atau ada materi yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, Pak Asep akan mereview ulang ya materi yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang bencana alam. Jadi bencana alam itu ada dua faktor ya, faktor yang terjadi karena alam itu sendiri dan yang terjadi karena ulah kita sebagai manusia. Dan ini adalah contohnya faktor yang terjadi karena alam dan yang terjadi karena manusia, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Oke anak-anak, ada pertanyaan lagi sebelum Pak saya tutup? Oke, jika tidak ada, ini ada tugas individu untuk kalian kerjakan di rumah ya. Nanti kalian kerjakan di rumah, lalu nanti kalian kumpulkan lagi di pertemuan yang akan datang ke guru kelas kalian ya. Oke, silakan ini dibagikan. Oke anak-anak, jika tidak ada pertanyaan lagi, kegiatan pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kita ke depannya, untuk depan nanti semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.